selama 6 tahun apa ya, saya sudah berusaha untuk bertahan dan alhamdulillah nih bertahan sampai di 2024 ini. Itu nggak gampang banget karena kan kalau dulu online itu rame mungkin pas lagi COVID, tapi kalau sekarang kan udah tidak COVID lagi nih, udah mulai surut, tapi alhamdulillah Allah masih bertahan dengan penonton ribuan dan masih bisa terus menjual barang-barang yang membuat ibu-ibu di rumah itu seneng. Kayak perhiasan-perhiasan imitasi buat mereka, apalagi harga masih mahal lagi tinggi kan, jadinya kebutuhan juga banyak. Nah itu bisa membantu ibu-ibu yang mungkin perekonomiannya kurang bagus untuk menjadi perhiasan pengganti itulah gitu. Kalau punten sendiri ya kan, tapi ini kayak pesta rakyat gitu. Konsepnya sendiri. Lebih ke customer, itu yang kayak itu semua yang datang tuh adalah semuanya all customer, bener-bener yang udah sering belanja selama 6 tahun. Yang rumahnya nggak jauh dari sini. Ada yang di Bekasi, ada yang di Karawang tadi. Kalau bagi-bagi door prize dan krem. Door prize itu cuma buat apa ya? Buat mereka supaya ada kenang-kenangan lah. Ada berapa banyak sih tadi yang diberikan untuk door prize-nya? Ya berapa banyak? Banyak banget. Ada TV, ada kulkas, ada blender, ya semualah kebutuhan ibu-ibu rumah tangga lah biasa. Buat bikin happy aja. Dengan usaha kamu yang 6 tahun ini, apakah kamu membuka kayak reseller gitu nggak sih? Nggak, justru kalau Shopping Depok dari dulu nggak pernah punya reseller, langsung dari B2C, jadi nggak pernah punya reseller. Karena kalau orang kan gini, prinsipnya nggak semua orang punya duit itu bisa dagang. Tapi kalau pedagang walaupun dia nggak punya duit, dia pasti bisa dagang. Mulai just tip tanpa modal kan banyak banget ya sekarang, just tip ke Bangkok, ke China dan lain-lainnya gitu. Ya kamu sudah kembangin usaha kamu ini selain di daerah Depok, terus jauh mana? Ada di Medan juga. Ada di Depok sama di Medan. Dulu kita ada buka di Surabaya, tapi Surabaya udah close. Nah ini pengen merambah ke luar negeri nggak sih? Kan mungkin kan kayak Bangkok itu terkenal dengan pusat aksesoris, ya kan, aksesoris. Nah mungkin kamu juga pengen seperti itu nggak sih? Alhamdulillah di tahun ini ada salah satu negara yang bekerja sama-sama saya di Saudi Arabia. Mereka mencari banyak banget mutiara air tawar karena Indonesia ini kan kaya akan laut, dan di sini tuh banyak banget mutiara air tawarnya kayak di Lombok dan Bali sampai di Sumba. Nah itu aku ekspor ke Saudi Arabia. Oh ini udah berapa lama? Udah 3 bulan. Udah ekspor ke sana. Kola kan tadi sedikit katanya dengarnya sahabat Umi Kasum juga nih ya. Jangan aja itu. Enggak, bukan. Bersahabatnya sudah berapa lama kan ini sama-sama di Depok ya kan? Mungkin apakah sama-sama tinggal di Depok jadi sudah bersahabat berapa lama sih sama Umi? Aku sama ibu itu dulu karena kita ada transaksi jual beli tanah aja ya di tahun 2021 kalau nggak salah. 2021 pas COVID, jadi kebetulan rumah aku belakangnya tanahnya ayah, jadi aku beli. Ini daerah? Ini di dekat sini, di belakang ini, di belakang lah, di tempat aku yang di Purinsani, di Grand Depok City juga. Udah lama, ibu juga kan baik orangnya, terus aku juga sering makan ke warungnya ayah ibu kan. Jadi udah deket ya, 3 tahunan lah ya. Dan situ kemarin menjalin kan umroh naik haji sendiri ya kan, barengan juga maksudnya Umi sering ke tempat kakak kayak gitu-gitu ya kan Kak. Seperti apa sih Kak maksudnya kedekatannya sendiri nih sama keluarga Ayu sendiri? Enggak dibilang terlalu enggak deket juga, tidak. Mungkin memang selalu karena kan akunya sibuk, jadi akunya nggak pernah datang ke sini untuk ngomong, nggak pernah. Jadi kalau untuk sekedar kenal, sekedar bertanya ya. Jadi kalau dibilang deket nggak deket banget, nggak, cukup kenal aja. Tapi kemarin pas selamatan rumah Ayu di daerah sini kakak datang? Yang di mana tuh? GDC Nggak ada. Oh gitu. Rumah Ayu tuh mungkin di Cilandak kali. Oh iya. Nah kalau dengar kabar terbaru ini gimana? Itu yang terbaik lah, keputusan kembali lagi kepada Ayu, kepada keluarga, karena kita kan sebagai netizen ya kadang-kadang semua sayang kok sama Ayu, intinya gitu aja, semua sayang sama Ayu. Apa yang Ayu lakukan itu yang terbaik.
apa yang Ayu pilih itu yang terbaik buat Ayu. Jadi kita tidak perlu tidak perlu menilai orang dari segi kekurangannya atau apa. Waktu tunangan datang nggak sih kak? Gimana nggak tahu? Aku lagi di Cina karena kan memang aku jarang di sini kan. Aku stay-nya nggak di Indo soalnya. Tapi dikasih tahu apa sih dikabarin? Enggak, karena aku memang biasa aja dan aku tidak sedekat itu gitu, tidak sedekat itu. Tapi tahu sosok calonnya waktu itu? Enggak. Mau dikenalin nggak sih kak? Please jangan korek gue. Mungkin curhat gitu kak? Tidak, Curhat ibu gitu ya kan? Pada saat haji sendiri gitu kak? Tidak, enggak. Kita cuma makan aja, makan bareng. Kita ya makan es krim, makan ya. Gitu nggak ada. Nah tapi hari ini tadi mau datang ya kak, tapi nggak jadi datang. Iya, hari ini Siva lahiran kan. Jadi aku juga tidak mau mengganggu karena kan memang yang ditunggu-tunggu kan Siva memang udah waktunya lahiran. Kebetulan tanggal cantik kan 77. Tapi maksudnya kemarin itu memang mau kesini atau seperti apa sih kak ibu sendiri? Enggak, tadinya aku mau undang dan aku memang udah janjian mau ketemu, cuman memang ibunya sibuk, akunya sibuk gitu. Biasalah memang kayak gitu kehidupan. Aku kan tiap hari online jualan, gak ada waktu buat nggak ada waktu lah, bener-bener nggak ada waktu, tidurnya kurang. Jadi nggak ada waktu buat ke situ mencari tahu atau enggak ada. Tapi udah ketemu, maksudnya udah pernah ketemu sama Ayu sendiri atau belum sih kak gitu? Oh, kalau ketemu pas syuting aja. Nah, Oke, kalau lah balik lagi ke usaha kakak ini kan, selain tidak mau mengembangkan reseller ya kan, terus juga sudah berkembang ke Arab. Tadi kan kakak sempat bilang banyak tinggal stay di Cina. iya. Nah itu nggak pengen ngembangin usaha di sana juga kan? Cina kan terkenal juga dengan maksudnya skincare-nya, Oh. usaha-usahanya gitu kan. Kalau untuk aku kan udah jual aksesoris ini dari Cina, jadi aku berusaha pengen punya usaha yang dikerjakan oleh UMKM Indonesia lokal khususnya. Jadi skincare aku ini diproduksi di Indonesia. Aku hanya ngambil packagingnya aja yang dari Cina. Gitu. Jadi memang semuanya idenya dari sana ya. Ya, kalau untuk packaging itu semua dari China. Cuman kalau untuk produksinya sendiri murni di Indonesia. Kak, kalau produk unggulan dari Ola Skincare apa sih kak? Skincare kita itu buat flek hitam biasanya, dan keunggulan dari Ola Skin Daily itu adalah untuk memperbaiki kulit yang rusak, karena kan banyak juga yang sebelumnya dulu kan orang jualan skincare nggak ada edukasi ya, kayak sekarang kan banyak banget dokter-dokter yang viral yang memberikan edukasi yang pakai skincare yang tidak BPOM atau skincare yang berbahaya. Jadi ke Ola Skin Daily ini memberikan perawatan home treatment yang beda. Kalau orang fokus untuk mencerahkan, karena definisi orang Indonesia ini kan cantik itu putih, cantik itu kurus. Sebenarnya cantik itu sehat, karena kalau kita udah sehat, inner beauty kita tuh langsung alami keluar. Nah, jadi aku lebih banyak program untuk skincare yang memperbaiki kulit-kulit, kayak skin barrier repair lah, mengembalikan jaringan-jaringan kulit yang rusak sehat lagi supaya tidak sensitif lagi, tidak mudah berjerawat, tidak mudah flek hitam, dan skincare-nya juga nggak ketergantungan. Oke, Kak, kan kemarin baru kemarin lah produk-produk kosmetik yang seperti yang kayak gini lah, skincare yang baru disidak gitu. Iya. Nah, untuk Ola Skincare ini nggak takut nih, maksudnya apa seperti apa nih menjamin kalau tidak akan terjadi? Sangat terjamin. Jadi gini, skincare untuk khususnya klinik atau siapapun yang mempunyai skincare itu kan kita di bawah naungan dari BPOM dan di Dinkes. Nah, setiap tahun itu ada sidak dari Dinas Kesehatan dan BPOM untuk mengecek apakah ingredient yang kita jual sesuai dengan isinya. Nah, mereka udah ambil sampel, mereka cek lab dan segala macam, itu sudah dicek semua dan aman. Insya Allah aman. Ola Skin Daily sudah BPOM dan halal. Oke. Satu lagi Kak, sebagai pengusaha kan dari 2023 sampai 2024 ini setelah pemilu lah, usaha kan banyak yang goyah Collapse. gitu, kolaps gitu. Nah, sebagai kakak sebagai pengusaha itu triknya tuh biar maintain tuh seperti apa sih? Trik bertahan. Jadi kalau untuk produk aku kan banyak nih Kak, ada skincare, ada aksesoris. Jadi aku ngumpulin produk-produk aku yang lama dan aku repack ulang, aku perbarui lagi dan aku sell gede-gedean. Jadi untuk mendatangkan lagi semangat konsumen untuk belanja, dan aku menawarkan perawatan-perawatan seperti hari ini sama konsumen-konsumen aku. Oke, udah?